Sebenarnya kita punya kesempatan untuk punya 4 pasang calon tuh Bang. Jadi ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Erlangga Hartarto. Ada 3 orang ke Jokowi. Kalau tercipta demokrasi yang ideal, maka pemimpin-pemimpin yang hadir adalah pemimpin-pemimpin yang punya kapasitas dan punya integritas. Ada teori baru dari peneliti Australia, Aspinall namanya. Dia mengatakan Indonesia saat ini tuh demokrasi klienisme. Ada 3 kelompok besar, pejabat pemerintah, politisi, dan pengusaha. Ini sama-sama menjadi klien satu sama lain. Klienisme. Jadi kalau pemimpin-pemimpin kita mengabaikan integritas dan kapabilitas, maka Indonesia dengan mudahnya akan dikuasai oleh orang-orang jahat yang punya uang banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Saya menghadirkan narasumber yang luar biasa, orang yang sangat populer akhir-akhir ini. Saya langsung saja memperkenalkan, ini sahabat saya juga ini, Dr. Henry Satrio. Apa kabar Mas Henry? Baik-baik Bang, saya ini deg-degan sama Abang nih. Ya, jadi Mas Henry ini kan legend founder Kedai Kopi ya? Kedai Kopi, kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia. Oke, selain founder Kedai Kopi, saya panggil Mas nih. Mas Henry juga ini pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina. Nggak salah kan Mas Henry? Nggak salah Bang. Mas Henry, ini kita ngomong santai nih. Ya. Ini sebentar lagi kita memasuki perhelatan yang cukup cukup menyita semua perhatian publik ke sana. Pilpres 2024. Kalau kita lihat ini kan aturan yang ada 20% kursi di parlemen atau 25% perolehan suara dari hasil pemilu. Itulah prasyarat partai yang bisa mengajukan presidennya. Kalau kita hitung-hitung Mas Henry, sebenarnya kalau 20% kursi di parlemen dan 25% suara di pemilu sebenarnya bisa 4. Bisa 4 tapi dulu. 4 calon sebenarnya kalau saya hitung itu. Iya, Tapi yang terjadi kan sekarang cuma 3. Dan ini pun kita disodorkan seolah-olah ini saja. Iya. Kalau kita coba melihat di negara tetangga kita Mas Henry, Timor Leste itu kan kecil sekali Timor Leste itu. Ya. Tapi calon presidennya lebih dari 10. Ini apa yang sedang terjadi di Indonesia. Dari setiap pemilihan presiden, kita hanya disodorkan nama-nama yang itu saja. Dan itu juga disodorkan oleh lembaga-lembaga survei. Seolah-olah ini sudah dikondisikan gitu, ya. Sehingga masyarakat tidak punya pilihan-pilihan lain. Ya. Sebenarnya gini Bang, itu menarik tadi yang Abang bilang 20% itu. Ya. Jadi kalau kita mengacu kepada undang-undang dan kemudian dibaca oleh orang jahat yang ingin menguasai Indonesia. Orang jahat ya? Orang jahat yang ingin menguasai Indonesia. Itu cara menguasai Indonesia itu diperlihatkan secara terang-terangan di undang-undang. Okay. Jadi kalau Anda mau menguasai Indonesia, ya, Anda harus memiliki kekuatan partai politik minimal 20%. Okay. Dan Anda bisa mengajukan calon presiden Anda. Jadi kebayang Bang, kalau misalnya ada orang kaya sekali, oligarki nih. saya tidak bilang oligarki, saya bilang orang kaya sekali. Orang kaya. Dan dia jahat ingin menguasai Indonesia, maka yang dia lakukan pertama adalah beli partai politik. Dia bisa beli ya? Dia beli partai politik, terserah lah. Ini kalau teman-teman partai politik, oh mana bisa partai politik dibeli, alhamdulillah. Tapi kan ini saya kasih warning saja. Dia beli partai politik, lengkap 20%. Kemudian dia calonkan calon presidennya, siapapun itu. Mau dari kader kah, mau dari non-kader, yang dia inginkan. Dan dengan kekuatan finansial kekayaannya itu, dia bisa mengatur sedemikian rupa supaya presiden yang dia dorong ini menang. Bagaimana cara mengaturnya? Dengan prakondisi seperti yang menurut Abang tadi, jangan-jangan sedang terjadi. Ini aja calon-calonnya. Iya. Nah, itu kan hal yang saya juga tidak ingin terjadi, bahwa ada orang kaya sekali ingin menguasai Indonesia, caranya begitu. Tapi kalau ada, ya mau nggak mau kita pasrah. Kenapa? Karena kita terang-terangan buka itu di undang-undang kan. Jadi kalau Anda menguasai Indonesia, cara yang paling mudah, legal, dan betul menurut undang-undang yaitu kuasai partai politik, kemudian ajukan calon presidennya, dengan kekayaan Anda dibuat menang ini si calon presiden, otomatis Anda menguasai Indonesia. Legal.
gitu ya. Dan Anda memiliki boneka-boneka yang siap bersedia bekerja untuk Anda, gitu kan. Nah, pertanyaan Abang tadi menarik. Kenapa kemudian hal itu terjadi? Apakah kita tidak bisa memilih orang-orang terbaik? Tahun 2019 akhir atau 2020 akhir itu saya lupa. Kedai kopi itu sempat melakukan survei terbuka. Oke. Menurut Anda, pertanyaan simpel ya, siapa tokoh yang bisa menjadi presiden? Kita buka aja. Nama Abang masuk juga di situ. Alhamdulillah, itu saya senang juga. Ada sekitar 400-an lebih nama yang dapat. Oke. Jadi artinya sebetulnya Indonesia nggak pernah kekurangan pemimpin. Jadi bisa ya muncul calon lain sebenarnya? Bisa sebetulnya. Tapi apakah si calon lain ini ada yang dorong atau tidak? Nah, itu menjadi problem. Problem tuh. Dan sekarang ini kan sebetulnya yang didorong itu adalah pejabat-pejabat publik yang notabene dikenal publik. Anies waktu itu gubernur Jakarta. Mas Ganjar 2 periode gubernur Jawa Tengah. Pak Prabowo ini veteran capres kan. Setiap kali pilpres kan ada terus. Belakangan kan muncul nama Mahfud MD misalnya. Itu kan menteri. Itu kan muncul karena kepopularitasan Erick Thohir misalnya. Kemudian ada nama Sandi Uno, itu kan muncul terakhir-terakhir tuh. Popularitas karena sedang menjabat. Kira-kira karena sedang menjabat. Dan ada beberapa case yang membuat dia diliput media dan kemudian diperbincangkan oleh netizen di media sosial. Maka orang-orang ini kemudian muncul ke permukaan. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian hanya terpantau 3 nama itu, misalnya Ganjar, Prabowo, dan Anies. Terus terang waktu itu saya juga memikirkan hal ini. Ini misteri kan, karena tiba-tiba muncul nama-nama ini di berbagai lembaga survei. Akhirnya saya sebagai pendiri lembaga survei juga meminta teman-teman, ayo kita bikin survei juga apakah benar. Dan ternyata memang benar gitu. Nama-nama itu saja yang diperbincangkan. Mungkin karena memang sudah menjadi wacana publik sehingga secara tidak sadar masyarakat Indonesia itu kalau ditanya calon presidennya siapa, jawabannya 3 itu paling banyak. Karena di kepalanya itu saja ya? Di kepalanya itu saja. Apakah ada yang lain? Ada. Ini bukan saya ada Abang nih. Misalnya ada juga yang menyebut Abraham Samad, rata-rata misalnya dari Indonesia Timur sana. Itu banyak nyebut. Kemudian ada juga nama Susi Pujastuti misalnya. Bahkan ada nama-nama populer lainnya seperti Bambang Pamungkas atau Raffi Ahmad gitu kan. Nah, itu yang menarik. Sebetulnya Indonesia pada saat ditanya, rakyat Indonesia, siapa pemimpinnya, dia bisa sebut siapa saja. Tapi kan tidak punya kekuatan rakyat Indonesia ini. Oke. Kekuatannya itu kan ada di partai politik. Makanya kita ini berharap dengan partai politik itu suka atau tidak suka, mau tidak mau, ya harus besar. Gitu, karena kita mengharapkan partai politik tidak semau-maunya. Artinya, dia tidak memaksakan harus ini gitu. Walaupun mereka lah yang bisa mengajukan itu. Oke lah, misalnya mereka menggunakan embel-embel, ini menurut rakyat, pilihan rakyat adalah si A, si B, si C, si D gitu ya. Tapi kan proses itu kan digalang juga dari pencapaian opini publik gitu loh Bang. Nah, tapi memang ada beberapa partai politik yang mulai menyampingkan ideologinya dan berubah menjadi organisasi pengumpul massa atau pengumpul suara saja. Dia sebagai partai politik menjadi organisasi pengumpul suara. Yang paling penting suara saya banyak. Bukan ini repot lagi sebagai wadah untuk menyalurkan sebuah gagasan perubahannya. Iya, tidak. Jadi dia hanya terpatri bagaimana mendapatkan suara untuk menjadi juara di pemilu besok misalnya. Ada beberapa partai politik yang begini, walaupun ada banyak juga, lebih banyak partai yang memiliki ideologi. Jadi apa ciri-ciri partai yang menjadi organisasi pengumpul suara ini? Satu, dia ngekor aja. Ngekor dengan tokoh populer. Wah, tegak lurus gitu. Tegak lurus. Tegak lurus sama si Itu tokoh banyak populer. kecenderungan begitu ya? Iya. Partai begitu. Tapi dia tidak punya apa sih, Anda mau bawa apa? Perubahan apa yang Anda tawarkan? Itu enggak ada. Jadi dia ngikut aja. Yang penting suaranya banyak. Apakah salah nih partai politik menjadi organisasi pengumpul suara? Nggak salah. Kenapa? Karena ujung-ujungnya yang dihitung adalah suara.
Makanya beberapa partai politik juga ada yang pragmatis tuh. Misalnya Bang Abraham ini kan saya yakin terkenal sekali, pasti tawaran dari partai politik untuk menjadi kader kan juga banyak kan. Nah itu misalnya, wah ini Abraham Samad saja, pasti banyak nih suara dari timur, dari Sulawesi Selatan, dan dari daerah-daerah lain di timur. Ini potensial untuk jadi caleg nih, kita rekrut aja supaya suara kita nambah, gitu kan. Tapi pada saat meminang Bang Abraham, yang ditawarkan itu bukan kesamaan ideologi. Misalnya, ini mudah-mudahan Abang habis ini bisa wawancara partai politik ya, pengurus partai politik ini bener nggak? Misalnya yang ditawarkan dari mereka, udahlah Bang, masuk partai saya aja, Abang jadi nomor 1 di daerah ini, kita siapkan semua, pokoknya Abang jadi calegnya saya. Oh begitu ya, modusnya begitu? Modusnya begitu. Okay. Makanya nanti tolong diklarifikasi ya, mudah-mudahan saya salah. Kalau saya salah, saya senang tuh, berarti kan artinya ideologi yang ditawarkan. Nah, karena prosesnya begitu, sehingga pada saat penentuan calon presiden juga akhirnya mengikuti pola seperti itu. Ya pola-pola yang ujung-ujungnya adalah pengumpul suara gitu kan. Kan kalau di survei elektabilitas itu kan yang dihitung sebelumnya perkiraan suara. Balik lagi ke yang tadi, kemudian saat ini kita memang sebetulnya sejak 21 April itu waktu Bu Mega mengumumkan Mas Ganjar sampai hari ini pun sebenarnya kita punya kesempatan untuk punya 4 pasang calon tuh Bang. Jadi ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies, mungkin satu lagi bisa Mas Erlangga Hartarto kalau dia mau. Kalau 4 pasang calon ini enak nih, walaupun kalau kita lihat kondisi terakhir dari misalnya terjadi 4 pasang calon, 3 pasang calon ini orangnya Jokowi nih. Jadi ada 3 orangnya Jokowi. Kenapa plus Mas Anies. Henry bisa memastikan bahwa 3 pasang calon ini orangnya presiden? Karena mereka berada di koalisi pemerintahan kan? Nah, indikatornya itu. Iya kan, Pak Ganjar. Bukankah Nasdem juga di koalisi pemerintahan yang mencalonkan Anies? Iya, tapi kemarin tidak diundang sudah sama presiden, dan presiden sudah bilang kan sudah punya koalisi lain. Oh, gitu. Jadi presiden sekarang, sendiri yang mengatakan itu. Jadi Dia Nasdem udah keluar. Sudah keluar. Oke. Dia itu presiden yang bicara, bukan Hendy Satrio tuh. Dia bilang kan sudah punya koalisi lain. Ini kan kita mau koalisi ini kan mau membahas strategi. Jadi, itu kemarin ya diundang. Kemarin waktu di mana tuh? Waktu presiden mengumpulkan ketum partai yang 6 di mana partai, dikumpulkan? di istana. Oke, menarik nih. Kalau begitu saya mau tanya Mas Henry, apakah itu etis? Apakah itu pantas? Apakah itu wajar? Apakah itu patut satu lagi tuh? Iya. Ini kan kepala negara yang mengundang ketum-ketum partai di istana. Mungkin kalau di rumah pribadi nggak ada masalah ya Mas. Iya. Kalau menurut kacamata Mas Henry sebagai seorang pakar politik, apakah ini etis? Itu sebetulnya tidak patut menurut saya. Tidak patut. Karena yang dibahas tidak adalah... patut berarti tidak etis ya? Tidak etis. Karena yang dibahas adalah langkah politik dari orang-orang politik. Pak Jokowi kan sudah bilang gitu juga. Ini Pak Jokowi lagi yang ngomong nih. Dia sebagai orang politik, makanya dia mengumpulkan itu. Tapi kan sebelumnya halal bihalal. Ya kalau halal bihalal, presiden yang mengundang, harusnya semua partai politik juga diundang. Kalau semua di partai politik diundang, itu etis? Itu etis, karena dia sebagai kepala negara mengundang seluruh elemen masyarakat tuh kan, seluruh partai politik ini. Tapi kan ini dia pilih nih, dan tujuannya Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan bahwa ini tujuannya untuk tujuan politik. Jadi ini semuanya Pak Jokowi yang nyampein, bukan Hendy Satrio loh. Jadi saya hanya mengulang. Jadi itu menurut kacamata ilmu politik itu tidak etis ya? Tidak boleh bahkan. Oh, tidak boleh, bukan sekedar tidak etis. Iya, bahkan sebenarnya tidak boleh karena menggunakan fasilitas negara. Saya bukan ahli hukum tata negara, tapi dari kacamata politik saya menilainya harusnya tidak begitu perlakuannya. Jadi kalau mau diundang semua, atau kan diundang semua. Pak Jokowi kan sudah beberapa kali juga bertemu dengan partai politik di restoran. Nah itu sangat lebih baik, jauh lebih baik tuh. Jadi begini kan. Jadi kalau ketemunya bukan di istana, nggak ada masalah? Nggak masalah, kan istana negara yang punya ini. Jadi memang harus bisa dibedakan antara kegiatan negara dan kegiatan pribadi. Ibu Mega misalnya, dia waktu mengumumkan Mas Ganjar sebagai calon presiden kan di Istana Batu Tulis yang memang sudah diserahkan oleh Presiden Gus Dur kepada keluarga Soekarno untuk dikelola. Itu jadi private. Jadi milik dia ya? Ya itu wilayah private, itu betul tuh.
Itu nggak salah tuh. Nah, Ibu Mega tuh saya lihat beberapa kali berusaha untuk kembali mengingatkan Pak Jokowi. Saya nggak bilang mengajarkan, nanti Pak Jokowi marah kan. Mengingatkan Pak Jokowi kembali tentang bagaimana demokrasi itu terjadi. Misalnya waktu dan dilaksanakan waktu HUT misalnya, Bu Mega bilang ya kalau sudah 2 kali ya sudah. Itu kan dia mengingatkan Pak Jokowi itu. Nah ini makanya menurut saya sih acungi jempol, bahkan berterima kasih kepada Bu Mega, dan saya mengajak rakyat Indonesia itu untuk berterima kasih dulu kepada Bu Mega sekarang. Oh gitu. Karena dia menjaga demokrasi itu dengan lurus, gitu ya. Tegak lurus ya? Tegak lurus dengan demokrasi itu, dan dia tidak menggunakan kekuasaan untuk itu. Kenapa hal itu terjadi? Itu kalau Bu Mega say yes kepada 3 periode atau penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, itu jadi itu. Kan Bu Mega pasukan di DPR juga besar dan banyak dan loyal kepada beliau. Jadi pada saat beliau bilang enggak ya enggak gitu. Nah pada saat kemarin disampaikan ini calon presiden saya, kan sebetulnya kita harus lega juga tuh bahwa oh ini 3 periode isunya nggak ada, penundaan pemilu juga nggak ada. Walaupun saya dengar dari beberapa teman wartawan itu kan, oh gerakannya masih ada bang, mulai kasak kusuk, tapi masih kasak kusuk tuh, walaupun tidak sebesar dulu kan gitu. Wah ini teman-teman wartawan ini kadang-kadang kalau kasih input bikin deg-degan juga, tapi mudah-mudahan padahal belum tentu. Padahal belum tentu juga. Nah balik lagi ke Pak Jokowi tadi, memang betul bang. Jadi kalau Pak Jokowi alasannya adalah pembangunan harus dilanjutkan. Semua presiden mungkin pengen begitu, tapi beliau juga harusnya menilai bahwa atau mengingat bahwa pada saat Pak SBY menjadi presiden dan kemudian dia menggantikan Pak SBY, Pak Jokowi menggantikan Pak SBY, kan nggak ada kewajiban juga tuh dari Pak SBY dan rakyat Indonesia agar Pak Jokowi melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak SBY. Kan nggak ada kewajibannya. Walaupun ada yang baik diluruskan, kemudian yang tidak baik ditinggalkan, gitu ya. Mungkin ada seperti itu. Tapi tidak pernah ada stated keluar gitu. Perkataan bahwa harus dilanjutkan. Kenapa? Karena memang kalau sudah 2 periode, ini semangatnya rakyat Indonesia, atau semangatnya rakyat, bahkan bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain, itu adalah perubahan. Berubah menjadi yang lebih baik. Misalnya, waktu Obama menjadi calon presiden melawan George Bush Junior kalau saya nggak salah ya. Itu bahasanya adalah perubahan. Change. Yes we can. Memang perubahan. Pada saat Donald Trump melawan Hillary, Donald Trump juga perubahan. Dia berbeda sekali. Dan waktu itu Obama sempat mengendorse Hillary itu. Jadi tolong pilih Hillary supaya berkelanjutan gitu kan. Tapi orang abaikan. Abaikan karena memang inginnya perubahan. Maka orang pilih Trump pada saat itu ya? Pada saat itu akhirnya orang milih Trump karena ada bandul politik tuh ya, kalau di politik kan. Memang orang ingin merasakan hal yang baru. Dari Pak Jokowi, dari Pak SBY ke Pak Jokowi kan juga ingin merasakan hal yang baru gitu. Dan kita rasakan itu. Dan ini sebetulnya hanya ritual biasa saja dalam politik. Ritual di Indonesia itu kan 5 tahunan kita evaluasi presiden. Kalau bagus seperti Pak SBY, bagus seperti Pak Jokowi, teruskan. Nah, 10 tahunan ini kita evaluasi si presidennya. Kalau bagus, ya presiden selanjutnya akan meneruskan hal yang baik. Tapi kalau tidak baik, ya kita pilih yang baru. Gitu. Tapi setiap 10 tahunan ya kita harus berubah. Harus memilih yang baru, kenapa? Karena itu adalah esensi demokrasi. Memang memilih yang baru. Gitu. Jadi kalau nggak milih yang baru tuh ya bukan demokrasi itu bang. Jadi itulah yang terjadi dalam demokrasi sebetulnya, bahwa rakyat itu memang biasa untuk melakukan evaluasi seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa teman mengatakan, kan kepuasan kepada Presiden Jokowi tinggi, bahkan mencapai 70 hampir 80% kemarin saya baca tuh di media. Nah, saya bilang, saya kan juga punya lembaga survei, itu harus dikritisi tuh kepuasan. Karena saya menduga orang Indonesia itu baik-baik. Jadi kalau ditanya, apakah puas dengan presiden Anda saat ini? Jawabannya pasti puas. Dan kenapa saya katakan orang Indonesia baik-baik? Setelah mengatakan puas, itu kemudian kan ada pertanyaan selanjutnya.
Tapi menurut Anda, permasalahan apa yang Anda sedang hadapi saat ini? Yang Indonesia sedang hadapi saat ini? Kalau puas dengan presidennya, jawabannya susah, Bang. Jawabannya itu pasti akan bisa jadi nggak ada jawabannya. Oh, enggak kok, saya puas, sudah nggak ada masalah. Atau kalaupun ada masalah itu hanya 1-2. Tapi begitu ditanya permasalahannya apa, itu bisa lebih dari 10. Tenaga kerja, ekonomi, keluarga, pendidikan, kesehatan, semua terus. Oke, Mas Henry, saya mau tanya, apa sih persoalan yang paling prinsipil yang sedang dihadapi negara yang menjadi pekerjaan yang harus menjadi concern presiden terpilih nanti? Kalau itu jawabannya ekonomi keluarga sebetulnya. Jadi semakro-makronya program pemerintah yang dipikirkan oleh rakyat itu mikro ke dianya. Makanya kalau di kedai kopi itu sebetulnya lebih banyak FGD dibandingkan survei gitu ya. Jadi lebih dalam kami bertanya. Nah itu biasanya kembali lagi ke mereka. Masalahnya mereka tuh hari ini apa? Ada yang bilang bayar hutang, ada yang bilang pendidikan susah, tapi mostly itu dirangkum terms yang namanya itu keuangan keluarga aja sebetulnya, Bang. Mereka tuh ingin hidup sejahtera. Sejahteranya mereka itu mungkin bisa saja bukan hanya uang, tapi bagaimana kebutuhan yang mereka cari, kebutuhan mereka dapatkan itu bisa dipenuhi. Nah itu kan beda-beda tuh. Misalnya kalau kita tanya ke responden yang masih muda mungkin beda lagi jawabannya. Tapi kalau respondennya sudah berkeluarga, rata-rata memang mereka mikro bagaimana menghidupi keluarga kalau suaminya itu, bagaimana pendidikan anaknya, bagaimana kesehatan keluarga, begitu. Jadi kembali lagi ke hal-hal seperti itu. Makanya kalau ditanya kepuasan, pada saat COVID menurun, kepuasan terhadap presiden yang paling tinggi itu ada di penanganan COVID. Saya hafal tuh, biasanya mereka itu jawab kalau nggak penanganan COVID, infrastruktur. Karena itu yang bisa dilihat ya? Iya, dan memang harus diakui bagus. Gitu. Pak Jokowi banyak sekali infrastruktur yang menurut saya sangat bermanfaat, berguna, dan bisa menambah daya mobilitas rakyat Indonesia gitu. Dan itu banyak, nah itu harus diakui, harus angkat jempol juga gitu. Dari segi infrastruktur ya? Infrastruktur itu pasti dua hal itu pasti dijawabnya itu. Waktu COVID ya penanganan COVID. Tapi yang selalu dijawab oleh mereka itu adalah infrastruktur. Nah, apakah kemudian permasalahan makro yang sering diungkapkan oleh teman-teman pro demokrasi misalnya tentang hutang itu menjadi concern mereka? Tidak langsung. Kenapa? Karena tadi mikronya itu. Kenapa kemudian Presiden Jokowi sangat populer? Karena ada satu hal baru yang dilakukan oleh Jokowi yang tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya. Bertemu langsung dengan rakyat. Rakyat Indonesia itu baik-baik benar, Bang. Gak apa-apa saya susah, asal presidennya gampang ditemui. Asal presidennya mau ditemui. Gampang menyapa ya? Gampang menyapa, makanya itu populer. Dan Presiden Jokowi itu cerdas betul di situ. Makanya saya katakan, ritual 5 tahunan kita kan mengevaluasi itu rakyat. Okay. Sudahlah, kami masih menginginkan presiden yang bisa ditemui, yang gampang ditemui gitu ya. Nah itu rakyat tuh seneng tuh yang begitu. Apakah harus dilanjutkan dengan calon-calon presiden selanjutnya? Oh, saya rasa bukan hanya itu selanjutkan, memang harusnya begitu. Jadi kita harus ambil juga positifnya Presiden Jokowi. Tapi yang kurang-kurang positif tuh ya harus kita evaluasi. Apa misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung misalnya, yang katanya tanpa APBN. Terus kemudian malah sekarang saya dengar IKN. minta jaminan dari APBN kan si kereta cepat. IKN katanya juga bukan dari APBN tapi ternyata sekarang perlu dari APBN, kan itu menurut saya tidak bagus gitu ya. Kenapa tidak bagus? Karena berubah-berubah. Kan pemimpin pun dilihat dari situnya, bagaimana dia bisa menjamin keputusan di awal. Presiden Jokowi itu rezimnya salah satu ciri khasnya itu adalah testing the water. Jadi kalau ada kebijakan, lempar dulu ke masyarakat, terus ditunggu kan. Jadi kalau masyarakat tolak, dia langsung cabut itu, tidak jadi. Gitu. Biasanya dia suruh dulu bawahnya dulu kan. Misalnya waktu itu kita tahu ada kasusnya BBM naik kan, dilempar dulu. Oh nggak jadi.
wah kalau rakyat menolak ini nggak jadi, nanti presiden yang ambil perintah, wah nggak jadi nih gitu. Makanya waktu 3 periode dan penundaan pemilu itu kan juga sekitaran presiden juga yang lempar tuh, Menteri Bahlil, Pak Luhut lempar gitu kan, wah ternyata ditolak sama rakyat, makanya itu kemudian tidak jadi, tidak jalan gitu. Nah, itu ciri khas tuh. Kalau itu kan memang menjadi kriteria kebiasaan. Nah, selanjutnya bagaimana? Apakah rakyat Indonesia akan memilih yang presiden seperti itu atau tidak? Yang saya yakin perubahan plus-plus. Jadi mungkin berubah orangnya, kubunya, tapi yang baik-baik juga bisa terus dilakukan. Nah, apakah kemudian kriteria-kriteria sebelumnya tentang calon presiden dan calon wakil presiden ini akan terus digunakan? Gitu. Misalnya, waktu itu kan ada Jawa non-Jawa gitu ya. Kemudian ada militer sipil atau sipil militer. Apakah itu akan terus digunakan? Nah, nampaknya sekarang di 2024 itu agak turun Bang kriterianya itu. Tapi nggak tahu gimana menurut Abang tuh kalau apa kriteria Jawa non-Jawa, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur itu masih penting nggak untuk presiden dan calon wakil presiden ini? Mohon maaf saya tanya ke Tuan Rupa. Mas Henry, kalau saya sendiri mungkin bisa relevan dan mungkin juga bisa tidak relevan. Tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Tapi yang terpenting menurut saya, bahwa pemilu kali ini harus membuka keran yang seluas-luasnya agar tercipta demokrasi yang ideal. Bukan demokrasi yang disodorkan. Ya. Sebenarnya konsen saya di situ. Kalau tercipta demokrasi yang ideal, maka pemimpin-pemimpin yang hadir adalah pemimpin-pemimpin yang punya kapasitas dan punya integritas. Konsen saya di situ. Pemimpin yang hadir itu harus punya integritas dan punya kapasitas. Dua saja. Kalau itu sudah terpenuhi, berarti demokrasi kita itu adalah demokrasi yang ideal. Kan begitu. Nggak, itu keren itu. Itu keren. Tolong diralat. Nggak usah. Itu keren banget karena ada teori baru dari peneliti Australia, Aspinall namanya. Dia mengatakan Indonesia saat ini tuh demokrasinya itu demokrasi klienisme. Jadi ada 3 kelompok besar, pejabat pemerintah, politisi, dan pengusaha. Ini sama-sama menjadi klien satu sama lain, klienisme. Jadi si pengusaha menganggap politisi adalah kliennya, pejabat pemerintah juga kliennya. Pejabat pemerintah menganggap pengusaha adalah kliennya, politisi adalah kliennya. Politisi juga begitu menganggap pejabat pemerintah kliennya, pengusaha kliennya. Sehingga apa? Karena klienisme, mereka saling berusaha untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kliennya. Yang akhirnya muncullah ketidakadilan, kemudian ada demokrasi yang semakin menurun, karena fokusnya ada di 3 kelompok besar ini. Dan saya tidak tahu apakah itu terjadi di seluruh Indonesia, tapi studinya si Aspinall ini, Pak Aspinall, ini di Indonesia. Dan pada saat saya membaca itu saya ketawa-ketawa juga, oh iya mungkin juga ini. Klienisme ini akhirnya membuat ada satu kelompok besar yang tidak masuk dalam klienisme ini. Rakyat. Seperti kita Pak Abraham. Nggak ada. Tadi Abang sudah bilang bukan politisi, saya juga bukan politisi. Saya yakin Abang juga bukan pengusaha, saya juga bukan pengusaha. Dan Abang juga bukan pejabat pemerintah. Sama seperti saya pejabat pemerintah. Jadi kita nggak ada di sini Bang. Karena kita tidak ada di 3 kelompok besar ini, maka kita ini tidak termasuk kliennya mereka. Oke, kalau begitu bisa nggak saya simpulkan kalau seperti yang tadi Mas Hendy bilang klienisme, maka yang terjadi itu demokrasi transaksional, kan klien. Iya, akhirnya ya kalau secara mudah boleh juga Abang bicara seperti itu, karena memang transaksional demi kepentingan 3 kelompok ini akhirnya. Nah itu yang terjadi kan kita miris juga. Nah bagaimana cara mendobrak ini? Ini kembali seperti apa yang saya sampaikan tadi. Indonesia ini kan punya tujuan baik, tapi cara menguasai negara ini itu dipaparkan secara gamblang di undang-undang. Apa benteng dasarnya? Abang sudah sebutkan tadi, integritas dan kapabilitas. Jadi kalau pemimpin-pemimpin kita mengabaikan integritas dan kapabilitas, maka Indonesia dengan mudahnya akan dikuasai oleh orang-orang jahat
yang punya uang banyak sekali. Nah jadi kalau bicara tentang itu, kita kan kita suram banget untuk masa depan. Padahal tidak. Kenapa? Karena ujungnya ada di integritas. Bagaimana kepatutan. Patut aja. Jadi gini loh Bang. Kepatutan itu menurut saya yang tidak ada saat ini dimiliki oleh banyak pemimpin kita. Kalau pemimpin kita bertanya lagi, patut tidak misalnya. Jadi bukan tentang boleh tidak boleh. Ini mohon maaf misalnya. Rangkap jabatan. Patut atau tidak? Kalau ditanya boleh atau tidak boleh, nggak ada aturannya. Yang ada adalah menteri nggak boleh menjadi ketua misalnya organisasi yang menerima APBN. Ya. Itu pun kan sudah ada aturannya, tapi banyak juga yang begitu. Karena itu konflik of interest. Ya itulah dia. Patut tidak patut. Anak pejabat maju ke dalam pilkada. Boleh nggak? Boleh, demokrasi kok. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Kan tergantung rakyat pilih atau tidak. Patut enggak? Kan gitu. Jadi, sebetulnya kan kita ini sebagai orang Indonesia diberikan kekuatan itu. Patut tidak? Kalau kata para banyak budayawan, yang hilang dari para pemimpin kita ini rasa. Ya itu saya mudah bicara karena mungkin karena saya belum jadi pejabat ya. Tapi pertanyaan patut atau tidak patut itu enak sekali. Saya pernah di kampus itu khusus satu mata kuliah, bukan satu kali pertemuan itu kita bahas tentang patut dan tidak patut, dan itu seru sekali, dan itu di kelas S2. Kenapa? Karena akhirnya banyak konflik ternyata dalam menjalankan patut dan tidak patut. Misalnya, orang tua mana yang menginginkan anaknya sengsara? Sulit kita menemukan orang tua yang mempersilahkan integritas mengalahkan keinginan bahwa anaknya boleh sengsara asal berintegritas. Perdebatan itu perdebatan sederhana. Bahkan ayah saya dulu mengajarkan. Kan bisa begini Mas Henry. Gimana tuh? Bisa tetap berintegritas, tapi tidak sengsara. Iya, bisa seperti itu. Tapi pada saat masuk ke ranah patut dan tidak patut tadi, itu akan sulit. Bertabrakan di situ. Bertabrakan misalnya juga. Ya, ada salah satu mahasiswa bilang begini, nggak bisa gitu dong, Bang Henry. Kalau misalnya saya punya perusahaan itu saya dirikan dari nol. Saya kan pasti menginginkan anak saya running di perusahaan itu. Oh iya boleh. Silakan saja. Nih teman yang jawab, boleh. Kalau gitu kan boleh. Silakan aja. Si anak itu meneruskan perusahaannya. Karena kan itu ada di ranah bapaknya. Gitu ya. Tapi kalau dia baru lulus, kemudian langsung memimpin perusahaan. Jadi CEO. Ya jadi CEO itu patut tidak. Boleh atau tidak? Boleh. Bisa. Tapi patut atau tidak itu kan tergantung si bapak. Oke. Kalau bapaknya menginginkan... Oke, saya mengerti nih maksudnya Mas Henry, teori ini ya. Berarti bisa nggak saya simpulkan berdasarkan teori yang tadi soal kepatutan bahwa sebenarnya intinya kepemimpinan itu bukan diwariskan, tapi sebuah kapabilitas dan integritas. Kira-kira begitu? Ya kira-kira begitulah. Jadi bukan untuk diwariskan ya? Ya saya kurang terlalu mengerti juga tentang kepemimpinan itu diwariskan atau tidak. Kenapa? Kan itu tadi contohnya CEO yang anaknya baru lulus. Iya, tapi gini Bang, tentang warisan itu. Ini menarik nih. Jadi Pak Ade saya itu pernah bilang, Hen, kalau darah biru itu nggak bisa ditipu. Jadi kalau dulu-dulunya dia darah biru, ningrat, maka per hari ini pun dia akan jadi ningrat. Walaupun misalnya ada keturunannya yang kemudian tidak menjadi ningrat, tapi garisnya adalah garis ningrat. Jadi suatu saat nanti dia pasti memimpin. Jadi misalnya begini dia bilang. Berarti Anda mau bilang kepemimpinan itu ada garisnya. Ada garis DNA. Ada DNA-nya. Jadi berarti ini bertentangan dengan teori demokrasi itu, Pak. Oh iya. Oke. Tapi apakah demokrasi membantah garis ningrat? Belum tentu juga. Ceritanya Raja Arthur itu misalnya kan, dia sudah dibuang kemana-mana.
Tapi dia balik lagi memimpin sebagai raja. Makanya saya juga, presiden-presiden kita ini, saya yakin itu darahnya memang darah pemimpin dari dulu. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, termasuk Jokowi. Tapi kalau teori ini dipakai, Mas Henry, ini akan menghalangi orang lain untuk menjadi pemimpin. Oh yang iya. mungkin punya integritas dan punya kapasitas. Enggak, ini bukan teori, ini kepercayaan. Oh, Ini oke. kepercayaan. Sehingga Bukan teori ya? bukan teori, ini kepercayaan. Jadi misalnya Pak Jokowi sekarang jadi presiden. Iya. Ya. Ini ada yang yakin bahwa moyangnya Pak Jokowi ini memang ada yang menjadi pemimpin gitu. Sehingga turun itu. Bang Abraham kan pemimpin juga. Itu punya moyangnya Bang Abraham itu pasti ada yang memimpin juga. Jadi ya garisnya memang begitu. Oke. Jadi ini agak berbeda memang perbincangannya dari ranah akademis karena ini lebih ke budaya dan lebih ke kepercayaan. Makanya kalau ada 4 kasta di agama Hindu itu mungkin juga ada benarnya. Karena ujung-ujungnya akan kembali lagi tuh orang itu menjadi pemimpin yang memang aslinya. Tapi memang ini bukan perbincangan akademis ya Bang ya. Oke, kita Ini kembali bicara Mas biasa. Henry. Kalau melihat calon-calon yang ada, Ya. calon untuk sementara, apakah calon-calon ini memberikan harapan bagi rakyat Indonesia akan lahir sebuah perubahan yang fundamental yang kita idam-idamkan? Sebetulnya kita sudah tidak punya pilihan, Bang. Karena di undang-undang itu kita menyerahkan itu kepada partai politik. Mereka lah yang memilih calon pemimpin untuk kita. Jadi memang tugas kita ini untuk dipilih. Henry Satrio, Abraham Samad, dan teman-teman lainnya itu akan dicari oleh negara, dibutuhkan sekali oleh negara 5 tahun sekali dari jam 7 sampai jam 12. Itu waktu kita mencoblos tuh Bang. Setelah itu diabaikan. Ah itu dia. Setelah mencoblos sudah gitu kan. Nah, jadi memang suka atau tidak suka mau tidak mau kita berpasrah kepada partai politik. Makanya kita berdoa kepada partai politik supaya dia mendengarkan inginnya rakyat, bukan hanya melulu inginnya dia. Makanya saya sekarang suka ketawa-ketawa bila ada elit partai politik itu safari kemana-mana mencari dukungan satu sama lain untuk bisa maju ke Pilpres 2024. Sebetulnya kan harus dia lakukan, dia tanya dong ke rakyat, Anda nih mau saya atau tidak? Bukan ke partai politik. Ya akhirnya kan terjebak ke sana karena peraturannya mewajibkan dia menemukan pasangan, menemukan rekan koalisi. Makanya tadi pertanyaan Abang itu pertanyaan yang levelnya level dewa tuh. Kenapa level dewa? Karena harus mengubah undang-undang yang ideal sekali. Ya, gitu. kalau begitu tadi Mas Hendy bicara masalah aturan ya undang-undang. Berarti ada salah dong dengan aturan-aturan yang ada sekarang ini. Ada kurangnya Bang, bukan ada salah. Kurangnya? Ada kurangnya. Jadi mungkin Kira-kira kalau konsepnya Mas Hendy untuk menyempurnakan ada nggak ya? mungkin ditambahkan atas aspirasi rakyat atau berdasarkan aspirasi dari rakyat. Minimal ada itulah. Kan ini hanya dikatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik gitu kan nggak ada mewajibkan mendengarkan aspirasi rakyat, walaupun dia mengatakan juga itu kan hitungannya dari hitungan pilihan rakyat pada saat rakyat memilih partai politik kan. Jadi artinya pada saat kita memilih partai politik, pada saat kita memilih wakil rakyat itu sudah dianggap bahwa kita menyerahkan suara kita untuk memimpin berikutnya ke partai politik. Memberikan mandat sepenuhnya. Memberikan mandat sepenuhnya. Gitu. Oke, Mas Henry, saya udah tangkap nih. Berarti kalau begitu bisa nggak Mas Henry memberikan kita pencerahan nih? Ya, ada nggak yang menurut imajinasi Mas Henry negara yang mempraktekkan sistem itu yang bisa kita rujuk? Kita nggak contoh ya, tapi kita rujuk menjadi sebuah sistem yang kemungkinan besar suatu ketika itu yang akan kita gunakan agar pemilu berjalan demokratis. Nggak ada Bang. Kenapa saya katakan di sana? Satu, setiap negara kondisinya beda-beda. Dan kondisi berarti kearifan lokal? Iya, kearifan lokal, ya budaya dan lain-lain. Oke. Dan kemudian sebetulnya kita juga mengacu ke dalam sebuah sistem pemerintahan yang lebih tua dari demokrasi. Demokrasi kan baru. Ya. Sebelumnya kan sistem feodal kerajaan kan. Monarki dan itu kan tidak ada demokrasi dalam memilih pemimpin. Ya. Itu sudah turunan aja. Ya. Turunan ya udah, pokoknya kalau Anda pinter milih bapak Anda raja ya Anda jadi raja gitu kan.
dalam sistem monarki begitu. Nah, Dan itulah tadi yang Anda sebut itu DNA itu. DNA itu Iya. gitu kan. Nah, kemudian berbeda lagi ke sistem demokrasi ya ini banyak negara menerjemahkan beda-beda, termasuk kita juga menerjemahkan beda-beda. Tapi yang ada sekarang ya seperti ini, Bang. Maka yang harus ada itu sebetulnya kan bukan melulu tentang mengubah undang-undang. Bisa saja bagaimana kita berusaha supaya saudara-saudara kita yang kemudian kebetulan menjadi elit partai politik memiliki integritas dan kapabilitas tadi yang seperti Abang bilang untuk menyodorkan calon pemimpin untuk kita. Oke. Menurut saya sih begitu. Saya tidak akan bilang Amerika lebih baik dari Indonesia. Saya juga tidak akan bilang bahwa Korea Selatan lebih baik dari Indonesia. Kita bisa lebih baik dari mereka. Asal kembali lagi bahwa kita ini memiliki pemimpin-pemimpin yang saya setuju dengan Bang Abraham Samad, memiliki integritas dan kapabilitas. Berarti tidak ada bisa kita imajinasikan ya bahwa negara ini mungkin suatu waktu sistemnya bisa kita rujuk ya? Iya, susah Bang, susah karena terlalu banyak faktor dan Indonesia kan memang sebuah negara besar. Oke. Jadi mungkin butuh waktu juga buat kita untuk menemukan bentuk ideal. Walaupun saya percaya sebetulnya yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah bentuk idealnya negara kita saat ini. Ya memang begitulah diaturnya. Nah, tapi kan kita tidak mengatur tentang kepatutan. Kita juga tidak mengatur tentang bagaimana harusnya seorang pemimpin bersikap. Itu kan kita kembalikan lagi ke kepemimpinan. Bayangkan kepemimpinan saja Bang kan itu berubah-berubah tuh. Ada namanya leadership transaksional tadi Abang bilang. Terus ada leadership transformasional. Sebelumnya jauh-jauh sebelumnya ada leadership karismatik gitu ya. Jadi pemimpin-pemimpin yang karismatik gitu. Sekarang eranya kalau teorinya kepemimpinan transformasional. Bagaimana seorang pemimpin walk the talk, mencontohkan kepada anak buahnya bagaimana seharusnya menjadi manusia yang lebih baik. Kira-kira gitulah. Oke, Mas Henry, cukup mencerahkan, memberi edukasi bagi netizen, bagi pendengar Abraham Samad Speak Up. Sekali lagi, terima kasih atas Sama-sama, Bang pencerahan Abraham. Mas Henry. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Thank you.